Ya jawab dulu, jawabmu apa? Jawabmu apa? Saya. Jangan ketakutan. Ya jawabmu apa? Jawabmu apa tadi? Jawabmu apa tadi? Rasul 26 nomor 14 bahwa kami semuanya rebah lalu mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tolong kau lafalkan bahasa Ibraninya seperti apa? Silakan. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para Kristen segitu banyaknya ya diacak-acak oleh satu orang, yakni Ustadz Zuma, yang dimana orang-orang Kristen itu khususnya bom-bom dan para herder-herdernya ini acap kali menantang Ustadz Zuma, menantang Ustadz Kai dan semua apologet Muslim ya, Ustadz-Ustadz guru-guru kita ya, ini ditantang oleh bom-bom CS ya beserta herder-herdernya. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka dijumpai oleh para guru-guru kita, apa yang terjadi? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada memaki-maki. Itulah tabiat orang-orang kafir seperti bom-bom CS ya, B2 CS ini. Kalau di room orang dia takut, tapi kalau di roomnya sendiri dia galak, bukan main, jago kandang mereka ini. Memang begitu ya, orang-orang kafir itu memang dia beraninya di kandangnya. Kalau di luar dia takut. Kenapa? Mereka itu sesungguhnya pengecut. Ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, jikalaulah kita letih, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun lebih letih dari kalian. Jikalaulah kalian takut, kata Allah, mereka orang-orang kafir lebih takut dari kalian. Dan ini terbukti di dalam perdebatan pun demikian, mereka takut kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Pemahaman konteks ayat itu harus dipahami, Pak Bom-Bom. Orang-orang seperti ini berbahaya. Dan orang-orang inilah menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang mereka ajarkan di keagamaan mereka. Memelintir seluruh ayat itu seperti Kainama, seperti Juma, seperti Hasan ini. Tetapi kita tidak berkecil hati. Kita berterima kasih. Tetapi kewajiban kita untuk meluruskan kitab suci kita. Kita ahli kitab loh. Semua orang Kristen ahli kitab. Kita yang lebih tahu kitab suci kita. Mereka boleh membaca, kita dengan senang hati mereka membaca, merenungkan kitab suci Alkitab itu. Dan itu terbuka buat semua orang. Karena kitab suci Alkitab adalah bagi semua umat manusia. Tetapi kalau mereka malah menafsirkan seperti Hasan tadi, itu yang tidak boleh. Kewajiban kita untuk meluruskan itu. Jadi Kristus itu adalah dari keturunan Daud. Ayat 23. Dan dari keturunan Daud inilah lahir sebagai juru selamat bagi Israel yang membebaskan mereka secara rohani, bukan sebagai raja. Ya, kira-kira itu seperti Hasan. Kamu lari ke penghakiman, kamu lari ke sini. Jadi Pak Bom-Bom, strategi untuk melumpuhkan orang-orang seperti orang ini, topiknya satu dibahas selesai. Kalau masih ngewel turunkan, baru kita beralih ke topik yang lain. Seperti Hasan ini saya lihat itu sering-sering kali memelintir Alkitab. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya kita senang saja bisa melayani, tapi fokuskan, simpulkan, bikin conclusion yang baik, penalaran yang baik, yang sistematis, yang bisa terintegrasi apa sih maksud daripada kata-kata itu, supaya orang yang mendengarkan tidak tersesat. Giliran saya dong. Ya, tidak perlu Anda ya. Itu barangkali Pak Bom yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Sini, bos. Itu, ya, itu Pak Bom. Ya, terima kasih Pak Bom. Lanjut, brother. Mana temernya? Timothy, giliran saya, jangan keluar ya. Gini, saya gini cuma gini, sebentar. Saya sekarang ke channel kamu, kita berdua debat. Kamu berani? Saya sudah di sini, ngapain ke channel saya?
Kamu ditanya tadi siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran bilangan-bilangan Itu bukan siapa? urusan saya, itu bukan urusan Katanya saya. kamu Siapa yang ahli mengkanon, itu kitab. urusan kalian. Mulutmu Saya cuma. udah- Saya dengar dulu. Udah. Cuma. Sebentar. Mulutmu itu gitu. Sudah. Oke. Sudah. Nggak apa-apa. Ya sudah, oke, Suma, sabar. Sudah, nggak mau jawab, ya udah. Saya mau tanya Suma yang gampang saja, yang gampang ya. Musa tanya lagi. sekarang tanya. Kapan giliran saya bertanya? Tidak. Bom? Nanti kau bertanya. Tadi pertanyaan sudah dijawab loh. Apa jawabnya apa? Sekarang Jawabnya apa? saya Jawabnya yang apa? bertanya samamu. Ya, saya nanti kau bertanya. Jawabnya apa? Tadi? Saya dulu Ya. bertanya kan tadi sudah. Iya, jawab sudah. Jawabnya apa? Nah, Jawabnya apa? giliran saya kepadamu bertanya. Ya, jawabmu dulu. Jawabmu apa? Pertanyaan saya. Jangan ketakutan. Ya, jawabmu apa? Jawabmu apa tadi? Jawabmu apa tadi? Rasul 26 nomor 14 dikatakan bahwa kami semuanya rebah lalu mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tolong kau lafalkan bahasa Ibraninya seperti apa? Silakan. Sebentar dulu. Nanti saya akan. Kau kan mengaku saya nggak pernah dengar. Benar. Iya. Kami rebah lalu mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Seperti apa suara itu? Silakan. Oke, saya akan menjawab, tapi kau dengar. Saya nggak pernah mengaku bahwa saya ahli Al-Quran. Cuma kami orang jadi kamu nggak tahu Kristen. jawabannya. Jadi kamu nggak tahu Jangan jawabannya. dulu, Iya cuma kan? Ini memang, aduh. turunkan Pak Bom. Begitu dia ngel turunkan. Dengan saya, paham ya? Apa pertanyaan Juma, Pak Bom? Itu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Iya, Saya tapi kan jangan bertanya kau dengan baik. gitu. Saya sopan. Saya tanya Sopan kejadian apa? nomor Kamu nggak sopan kok. 14. Aku sopan. Tanya. Iya, nanti kita akan jawab. Iya. Terus kenapa saya dibilang kurang ajar? Ya, kau kurang ajar begini. Satu, kau mengaku kau ahli Alkitab. Makanya saya ingin lebih berguru paham sama itu kau. dari kalian. Saya nggak pernah Iya, ngaku oke, Alkitab. lebih paham. Sekarang kau jelaskan siapa yang mengkanonisasi kitab Taurat. Tidak mungkin Musa menulis Ada aja pertanyaan. kematian. Tidak Ada mungkin. aja kau bertanya Aduh. seperti Tidak mungkin Musa menulis tentang kematiannya. Tidak mungkin Musa menulis kepujian dirinya. Tidak mungkin. Mau saya kasih ayat? Oh, jadi gitu Baik, caramu. Kau undang saya di sini. Ya, Giliran kau betul, ini begitu. kau kira. Ya, begitu cara Habis kami. itu kau naikkan lagi aku gitu. Begitu Itu cara maksudnya. kami. Jawab Ya. pertanyaanku. Oke, terima kasih. Ya, Anda jawab. mempertontonkan Jawab. akhlak yang baik. Cuma Gitu. jangan Ya. banyak Jawab, kamu jawab. Jawab, Cuma. Secara Jawab, Cuma. langsung kalian Pak Bom, bahwa yang menulis kitab Hari kejadian ini saya kasih malu you. Saya kasih malu you. Jawab. Kenapa sampai Raja Saul yang pertama, bukan Raja Daud? Kamu sudah mengakui Turunkan Kau Pak Bom, turunkan. mengatakan kau ahli Alkitab, saya yang ahlinya. Sekarang saya tanya, di dalam sejarah orang Israel, dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan pindah dari Israel, dari suku Yehuda. Sekarang pertanyaan saya, suku Yehuda, Daud Raja Yehuda, suku Yehuda, Daud dari keturunan Yehuda, Saul keturunan suku Benjamin. Kenapa nubuatan 49 ayat 10? Saul Raja Benjamin. Kenapa raja pertama adalah Raja Saul, bukan Daud? Silakan kau jawab. 5 ayat, 5 pasal. Jangan Pak Bom, jangan komen. Hari ini saya kasih malu kau. Jawab dulu, Ya, silakan. Kejar terus. terus konekkan lagi. Ya, Konekkan lagi betul. gitu. Ya. Gitu caramu. Ya, begitu. Ya, begitu. Ya, begitu. Oke, Kenapa? jadi gini, Ya, Bom. Jawab. Kau sudah mengakui bahwa kitab Kejadian itu tidak dituliskan Nabi Musa, kan? Saya bisa jelaskan. Berarti Tauratmu itu bukan dituliskan Nabi Jawab Musa. kan? saja. Berarti Jawab saja. Jawab Cuma. saja. Jawab Itu saja. ternyata Kenapa sampai Raja Daud? daripada tulisan Musa. Asik. Kenapa? Tidak usah. Sekarang saya tanya, kenapa sampai Israel punya raja pertama Saul, bukan Daud? Silakan kau jelaskan. Bukan dituliskan Nabi Musa. Oke, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Kau jawab. Oh, no. Pertanyaanmu sudah Punya kamu. Kalau kau bilang kalian kitab, saya kejar. Aduh. Saya kejar gini. Kalau kau hanya Kamu ini gimana sih, Bom? Kamu udah bertanya berapa pertanyaan kepada saya? Kapan giliran saya bertanya? Bentar Pak Bom, Kapan turunkan giliran? dulu ya, saya mau bicara. Pak Bom, turunkan dulu ya, saya mau bicara. Saya mau hajar. Kok Nah, jadi ini. kayak Pak Bom, begini turunkan kalian? dia. Turunkan Pak Bom. Begini Iya, memang etika. begitu. Pak Bom, turunkan Pak Bom. Turunkan. Saya mau bicara dulu sama dia. Ya, sama teman-teman di lecet. Kita tidak butuh Juma di sini. Ya, dia sifatnya iblis. Ya, teman-teman gini ya. kenapa bukan Daud yang pertama yang dijanjikan
Kenapa dari suku Benyamin? Kenapa dari suku Benyamin? Iya, bukan Ya. rajanya kan dari suku Yehuda sesuai Kejadian 49 ayat 10. Nubuatan tentang raja itu kan harus dari suku Yehuda, bukan suku Benyamin. Ya Kenapa kan suku ada Benyamin yang jadi raja? kan ada janji Tuhan di dalam kitab Kejadian. Iya, janji Tuhan Kejadian. Kejadian 49 ayat 10. Kejadian Iya, tidak akan 10. Iya. berpindah ya sebelum yang berhak itu datang, kan gitu. Iya, tongkat kerajaan. Ya, pertanyaan saya, kenapa Tidak akan Raja Saul dari berpindah suku sebelum Benyamin? yang berhak Iya. itu datang. Iya, Untuk kenapa? kemudian mengambil. Iya, silakan jawab Ya, saudara. karena Kenapa belum sampai datang, suku? yang berhak itu belum datang. Kan tidak akan berpindah. Tahta kerajaan tidak akan berpindah, tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang. Kan yang berhak belum datang, makanya tidak berpindah. Sama ketika Ya, saya silakan. tanya balik kepada saudara, kenapa kemudian Tuhan itu menghukum menghukum Saul, sedangkan Daud tidak? Kan sama pertanyaannya kayak begitu. Bukan, Artinya ketika bukan. saudara bertanya kepada saya, kenapa tongkat estafet itu belum pindah tentang kerajaan Yehuda? Ya karena yang berhak belum datang. Bukan, Kan bukan gitu. cara jawabnya Nah, begitu, giliran saudaraku. saya bertanya sama Anda. Bukan. Itu jawabanmu ngawur sekali, saudaraku. Ngawur. Ya sudah, itu jawaban saya. Berarti, Katanya berarti kamu, bukan- katanya kamu ahli kitab Juma. Katanya kamu Ya, ahli terserah kitab. Anda, Mulutmu terserah itu Anda loh. mau menilai. Dari mana Yang Anda pasti caranya? katanya. Juma, Jangan coba bikin dulu. kacau, Pak. Timothy. Coba Jangan dulu. tanggung, Kamu yang Timothy. kacau. Cuma gini, Juma. Jangan bikin kacau. Saya Saya hanya sudah mengkoreksi. menjawab. Bentar dulu, Juma. Tongkat Juma. kerajaan tidak akan berpindah. Saya mengkoreksi ucapan kamu. Kenapa kamu mengklaim selama ini keluar-keluar di YouTube-mu, kamu lebih hebat Alkitab dari orang Kristen, dan kamu mengklaim kamu ahli kitab? Dasarnya apa? Enggak, aku enggak pernah Ditanya saja mengatakan kamu itu. tidak tahu. Aku cuma mengatakan saya lebih paham. Kalau dibilang ahli, Kamu lebih paham. Ya. Kamu lebih paham Ya. dari orang Kristen. ya buktinya sekarang. Dalilnya Nah, mengatakan tadi yang- tidak yang- akan yang- berpindah yang mereka- sebelum yang yang mereka- berhak yang- datang. Ditanya Kenapa tadi nggak yang bilang yang karena belum Maaf, berpihak. itu jawaban. Karena dia Timothy, belum berhak untuk itu, kan gitu. itu bukan jawaban, Juma. Itu bukan jawaban kamu. Itu bukan jawaban. Ya, itu- Kamu tidak menjawab apa yang Pak Bombom tanyakan. Ya itu jawaban saya, mau Anda Tidak. silakan aja. Juma. Aduh. Kamu sudah salah nggak? Giliran saya bertanya dong. Bukan. Kalau kamu tidak bisa menjawab, katakan saya tidak bisa menjawab. Itu gentleman. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya tidak bisa menjawab? Itu sementara tidak saya ada. menjawab? Pak Bombom minta sama kamu ayatnya mana? Kerajaan tidak akan berpindah dari Zulkifli. kaki Yehuda sebelum yang Zulkifli. berhak datang. Bombom tadi minta kamu ayatnya, jawab dengan dalil, jangan jawab dengan congormu. Nggak usah ngajarin saya. Itu jawaban saya. Jawab dengan ayat. Oh, debat sama saya sekarang. Debat sama saya sekarang. Kayak ketakutan kalian. Ada apa? Nah, jawab saya jawab. Oke, kita debat. Ayo. Ini giliran saya Semuanya baik. bertanya. Bukan. Ini giliran Kau tidak saya menjawab. bertanya. Pak Bombom tanya kau tadi, kau tidak menjawab dengan ayat. Pak Bombom minta ayat, betul nggak Pak Bombom? Kau minta ayat tadi nggak? Iya. Nah, Karena dia Kan mengaku saya sudah menjawab. tidak ada ayatnya. Jawab itu. Kalau ahli Alkitab jawab pakai ayat karena aturan dalam Ini kitab tidak ada Taurat. ayatnya. Saya tidak mengatakan diri saya ahli Alkitab karena Alkitab Harus itu kau sudah lebih ada. memahami kok. Alkitab itu Nah, cuma Al-Quran. Kitabmu dengan itu bukan baik-baik Alkitab. Pak Bombom. Kitabmu itu Pak Bombom bisa kau tadi jawab dengan ayat. Nanti Kau kalau tidak saya bisa banyak menjawab bicara, dengan ayat. di-kick lagi. Sudah selesai, Pak Bombom. Kalau saya banyak bicara. Atau dia sudah selesai. Kan kalian banyak cerita, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Bukan, kau tidak menjawab apa yang Bombom tanya. Betul. Pak Bombom tanya kau tidak, minta kau jawab dengan ayat, tapi kau tidak jawab dengan ayat, kau jawab dengan congormu, dengan logikamu. Itu bukan menjawab namanya. Semua orang juga bisa berkata begitu, Juma. Benar. Ya, bukan begitu. Kau jawab dengan ayat, itu baru benar. Kalau jawab dengan logika itu nggak benar. Silakan Pak Bombom, lanjut. Padahal kamu mengklaim lebih memahami Alkitab. Jadi mulutmu penipu kamu. Tanya aja dia kawin darah, dia ngerti nggak tuh kawin darah apa? Pengantin darah, ngerti nggak dia? Kamu penipu kamu. Ya, pendusta kamu Juma, ya. Gak Betul, usah Pak. kayak gitulah. Kamu penipu, kamu Buktikan, penipu. Saya Timothy katakan kamu nggak penipu. usah Kenapa kamu katakan penipu? saya penipu. Nggak Kamu usah, penipu. Kamu santai-santai. penipu. Kenapa Yang kamu janji penipu? saya Karena motor kamu siapa? mengklaim lebih memahami, lebih memahami. Nipu Ya. orang. Sifatmu Udah, itu sekarang kamu giliran saya bertanya. Penipu Udah, pendusta siap. kau Juma. Kamu diam. Cuma Giliran saya bertanya kepada Pak Bombom. keluar kamu.
koar-koar Di doang dalam kamu di Kisah sini. Para Rasul 26 nomor 14 dikatakan kami semua reba lalu mendengar Jawab dulu yang tadi pertanyaannya dalam pakai bahasa ayat. Nah, katanya kan lebih Tolong memahami. Tolong tunjukkan kepada Katanya saya. nggak usah dijawab seperti pertanyaan kamu apa itu. Kemudian Tidak lafaz perlu. Ibrani Tidak yang perlu. didengarkan oleh Tidak Paulus. Silakan. perlu Juma, tidak perlu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu mengklaim lebih memahami loh. Kamu jangan kamu Timothy, kamu diam aja. Kamu, Biar Pak ya Bom kenapa kamu diam aja? Ya sama saya aja kamu. Juma. Ayo, Pak Bom Masih Bom, berani silakan, kamu Pak. mengatakan kamu lebih memahami. Juma, itulah kau pertontonkan Ayo, selama ini Pak di Bom channel. Bom. Jawabnya dia, Pak Bom. Kamu hebat. Dengan ayat. Jawabannya mana, Dari Pak tadi Bom Pak Bom? Cekek, dari tadi Pak Cekek belum bicara. Ini kayaknya ahli bahasa Ibrani. Ada yang tantang nih bahasa Ibrani. Mungkin Pak Cekek pakai bahasa Ibrani sama Suma biar Suma paham bahasa Ibrani. Iya, silakan. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Ya sabar. Tulis di mana Kamu bahasa ngaku Ibrani. dulu, kamu bodoh tentang Bible baru saya ini. Baru Kalau saya bodoh, saya jadi jelaskan. Kristen, kawan. Kalau saya bodoh, pasti saya nyembah manusia Kalau kayak kalian. Oke, kalau kamu pintar, kamu jawab pertanyaan saya. Silakan. Kok bertanya lagi, Bom Bom? Dulu. ngomong sebentar Tunggu dulu. ngomong. Teman, Kau tunggu dulu. dilahirkan hanya untuk bertanya, Bom Bom. Tunggu dulu. Juma bilang kita menyembah manusia. Saya minta ayatnya sama kamu. Di mana ayat di Alkitab yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia? Tunjukin saya malam ini. Kita buktikan. Lu sama saya debat. Ya, ini King David. Sama lu aja. Buktikan saya satu ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Buktikan sekarang juga. Satu ayat saja. Buktikan. Baik. Oke, kita debat. Itu nomor 3. Berapa? Kitab Roma tulis saja ketika aja Buka. nomor 1 atau tulis Buka, Pak Bom Bom. buka kitab kalian. Buka, Pak Bom Bom. Buka. Bapak mau buka ayatnya. Silakan. Ya, Buka. Silakan kita Kita saja. buktikan. Roma berapa? Jadi Roma rupanya 1. Yesus itu bukan manusia ya rupanya ya. Sebentar. Baru tahu saya. Sebentar. Yang Kau dulu tidak cuma- ada ilmunya untuk ini. Saya ajarin kau nanti. Hati. Oke, Ya, Roma satu ayat berapa? Jadi kenal King David. King David lebih hebat dari lu. Baik. Silakan. Roma 1 ayat berapa menurutmu? Nomor 1, baca, buka. Roma Ayat berapa? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nggak usah marah-marah, nanti kamu stroke. Santai aja. Tidak ada yang marah-marah. Ayat berapa? Terus panik karena ketahuan Tunggu. bahwa manusia. Ayat berapa? Ayat berapa? Nomor 3 ayat. Emang Al-Quran. Kasih bom-bom, lihat judul atasnya dulu. Lihat judul atas, kita ajarin dia sekarang. Judul. Sudah? Judulnya ini salam. Perikopnya salam. Dari Paulus. Sebentar Pak Bom, jangan ketiga dulu. Saya baca dulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Injil itu telah dijanjikan sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Terus ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Allah di sini bukan Allah Arab ya. Ini Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Jangan kamu ambil ayat 3 yang dagingnya doang. Saya kasih tahu kamu, Yesus sebelum menjadi daging dia adalah firman Elohim. Kamu bisa baca di Kejadian 1 ayat 3. Kamu bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 14. Selesai. Sudah terjawab. Jadi kamu Kalau sudah mau ngaku kasih- bahwa Yesus itu berasal dari sperma sebentar. Daud. Tidak, sama sekali tidak ada sperma. Tidak. Makin David baca buat orang sampai nih bacanya. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus dan akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Sekarang kasih dia lagi ayat Pak. Ketika Gabriel datang menjumpai Maria, Ayat 3 itu kalian mau buang ayat 3 dari Roma 1 itu. itu kamu jangan pakai ayat 3 saja. Kamu jangan copet-copet ayat. Kalau kamu bicara Kamu saya, tanya, mana ayatnya satu saja bahwa kami menyembah nama manusia. orang yang lain boleh. Kan? Sebentar, saya tunjukin kamu. Bom. Ketika Gabriel datang ketemu Maria, dikatakan anak itu kandung daripada Roh Kudus. Tunjukin ayatnya. Ini sudah baca. Ya, sesungguhnya Tunjukkan Yesus itu dari sperma Daud. Juma, ini jawabannya di sini Juma. Ini jawabannya. Kalau kau tanya orang Kristen, ini jawabannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan bertambah besar. Mana Pak Bomo?
ayat 32 ya. Ia akan bertambah besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi, dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kasih saya yang satu Pak Umum, yang ayat yang dikandung dari Roh Kudus, Lukas 1 tuh yang dikandung Maria itu manusia atau bukan? Itu aja dulu. Sebentar, saya akan jawab kamu. Itu mudah. Itu terlalu gampang, orang tolol yang aja, nggak usah kepanasan cari data, Saya jawab kamu dengan dalil, bukan jawab kamu dengan congor. Kasih Pak Bombong. Nah, ada. Bulan ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel, bukan Jibril. Gabriel pergi ke sebuah kota kecil bernama Nazaret. Seorang, aduh, hilang nih. Sabar. Santai. Itu bukti manusia tuh. Saya jawab kamu ada. Ya. Mana tadi Pak Bombong? Ini. Itu si perawan melahirkan apa rupanya? Manusia. Sebentar. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena ketidakpahaman lo. Tetapi ketika ia mana nih Pak Bombong? Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Adonai nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari daging. Dia dikandung Roh Kudus. Terus? Nah, sekarang saya cerita kamu. Ketika Elohim berfirman, mengeluarkan firmannya Dafar Elohim menjadi daging, itu benar-benar manusia 100% dagingnya. Iya. Oke? Nah, salah ketika saya katakan bahwa kalian menyembah itu manusia adalah manusia. Tetapi ingat, salah enggak? Tidak, sebentar. Ingat, Yesus punya dua binatur. Ya. Iya. Manusia 100%. Yang pasti dia manusia. Kamu mau dijelasin apa enggak? Sebagai manusia 100% dan sebagai ilahi 100%. Yang ilahinya itu, Yesus keluar dari Bapaknya karena atas perintah Bapaknya yang mengeluarkan firman-Nya yang menjadi daging. Makanya dia disebut Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Kalian tidak mengerti tentang ayat ini. Kalian hanya mengerti Yesus yang jadi daging. Kalian tidak mengerti Yesus yang sebelum jadi daging. Dia adalah Alfa Omega, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak akan ada. Itu artinya Alfa dan Omega. Dia lebih dulu ada dari, ya. Jadi Yesus, Yesus sebelum menjadi manusia dan diberi nama Yesus, dia adalah Dafar Elohim yang ada di dalam diri Tuhan, yang disebut Firman Elohim. Itu Yesus. Ya. Ketika dia jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, dia harus jadi daging. Firman Elohim harus jadi daging. Nah, disinilah kalian menyembah daging. ketika dia menjadi daging, Elohim beserta dengan dia, yaitu Roh Kudus menyertai dia. Makanya ketika disalib, dia katakan Eli, Eli lama sabatani. Eli, Eli lama sabatani. Dia menggenapi Mazmur 22 ayat 1. Kamu baca itu. Jadi kamu tidak memahami Yesus yang daging dan Yesus yang adalah roh. Kamu tidak mengerti itu. Yesus yang daging itu yang dikeluarkan dari rahim Maria. Tetapi Yesus yang dari roh itu yang ada di dalam dirinya, Yeshua HaMashiach. Itulah Yesus yang roh, yang tidak bisa ditangkap. Kalau dagingnya kamu bisa tangkap, kamu bisa pukulin dia, itu dagingnya. Tetapi roh dia itu tidak akan mati. Itu yang kamu tidak pahami. Paham? Bagaimana dia bisa paham? Dia bukan orang yang dipilih. Giliran saya. Kerajaan surga ini tidak hilang kemuliaannya. Ya, Juma, saya ajarin kamu Juma. Juma, saya ajarin kamu Juma. Supaya kamu pintar Juma. Manusia melahirkan manusia. Bentar. Kamu nggak bisa satu ayat, kamu nggak bisa ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Mengatakan kalian ambil dari Al-Qur'anmu. Betul. Sudah. Betul. Pak Bom. Ya. Pak King David, sabar dulu.
Tenang aja, saya nggak emosi kok, saya nggak emosi. Nah, saya sudah sebentar. Sebentar. Jadi Sudah. sedikit lagi, Pak Bambang, sorry, sedikit lagi saya. Sebentar, begini ya. Kekeliruan orang Muslim seluruh dunia, mereka hanya melihat Yesus yang jadi daging. Mereka nggak pernah lihat Yesus yang adalah firman Elohim. Mereka nggak pernah lihat Yesus yang ada di dalam diri Bapaknya, yang adalah Elohim itu sendiri, yang adalah firman. Jadi saya kasih tahu, Trinitas itu artinya Yahweh yang Maha Kuasa, punya firman-Nya, dan punya Roh Kudus-Nya. Tetap itu yang namanya Tauhid Kristen. Itu adalah Tritunggal yang dilanjutin oleh bapak-bapak gereja, yang menyusun Tritunggal itu adalah tetap 3 kepribadian tapi 1 hakikat. Jadi kalau kamu hanya mengerti Yesus yang manusia, Yesus yang daging, ilmumu dangkal sekali, Juma. Dangkal. Dan kekristenan tidak bisa kamu ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Tidak bisa. Harus ada ayat-ayat yang lain. Silakan yang lain. Ya, udah sebentar. Teman-teman, kita bagi kue ulang tahun ya. Ini ada kue ulang tahun. Jadi ya, sip, mantap. kita bagi, oke. Silakan Pak Ceke, silakan. Saya sudah stop sangkap saja, saya nggak perlu diskusi sama dia ya. Pak Tobing udah keluar ya? Takut ternyata. Saya malas. Udah, kamu nggak ada level untuk saya. Ada yang Tanya Al-Quran boleh. Saya tanya Al-Quran boleh, Juma. Saya tanya Al-Quran boleh, Pak Bombom. Saya tanya Al-Quran boleh, Juma. Apa? Monolog Tanya Al-Quran bahas kita Udah, nggak ada ilmu kamu. Orang nilai kamu nggak ada ilmu. Pak Lobo diam dulu. Boleh saya tanya dia. Tanya Al-Quran. Nggak usah Saya Pak bertanya David, Al-Quran, aduh, boleh, sabar dulu teman-teman. Sudah, stop dulu. Pak Ceke dari tadi belum. Silakan Pak Ceke, silakan Pak Ceke. Pak Ceke dulu. Bagi-bagi kue ulang tahun. Giliran saya bertanya. Ya. Saya bertanya kenapa nggak bisa? Saya bertanya. Sebentar, cuma gini teman-teman. Jadi kalau diskusi, kita diskusi yang elegan lah. Lah elegan gimana? Saya nggak dikasih kesempatan. Elegan di mana, Pak? Sebentar dulu. Demi dikit, sangat tidak menghormati kalian. Diam dulu kamu, Juma. Kamu yang ngaku-ngaku kamu. Saya Timothy, kapan? Diam dulu, Juma. Kamu mulut gitu. Kalian gitu maksudnya? Biar Pak Ceke aja. Pak Timothy sabar dulu. Biar aja Pak. Biar aja, biar semua bicara, Pak Ceke yang tangani. Biar sudah, kita diam. Kamu mau diskusi, ayo kita diskusi. Kita tentukan. Saya mau diskusi dengan Bom, Pak. Dia yang nantang saya, bukan Bapak yang nantang saya. Iya, nggak apa-apa Bom lah. kelihatannya udah takut itu. Ditanya kisah para Rasul 26 nomor 14 dia takut, Pak. Gimana itu, Pak? Ya udah, kita diskusi aja, Zulkifli. Saya maunya dengan Pak Bom. Maunya dengan Pak Bom. Karena yang nantang saya dia. Udah, kau sudah kasih malu tadi. Kau sudah malu tadi, nggak bisa apa-apa ya. Enggak perlu saya malu, Bom. Saya nantang kau karena mulutmu. Malu. Ya memang kau ember. Memang kau preman jalanan. Jelas bahwa preman pimpinan tidak akan bergeser dari kaki Yehuda sebelum yang kasihan mulut lu ember. Sorry, begitu samamu. Kasihan. Ayo, mulut ember. Giliran saya bertanya samamu. Saya yang bertanya. Sudah saya dulu, Juma. Kenapa? Tanya Al-Quran saya yang tadi kamu dari tadi sudah bertanya Alkitab. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama kamu satu. Sekarang saya bertanya bukan kamu. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama sendiri. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama Juma. Sekarang begini aja, Pak Timothy. Pada Bom. Sekarang saya bertanya Al-Quran. Rasul 26 nomor 14 menerangkan bahwa Paulus mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan bahasa Ibrani yang dimaksud itu. Cuma saya bertanya dulu Al-Quran sama kamu, boleh nggak? Satu aja, bisa? Kisah para Rasul 26. Sekarang saya bertanya satu saja tentang Al-Quran sama Juma, boleh? Timothy, kamu diam. Timothy diam. Ini jangan terpancing sama orang sampah ini ya, jangan terpancing. Dia mengatakan bahwa dia ahli Alkitab.
Sedangkan kita orang Kristen yang lebih memahami, kita yang imani. Kok ada kadal gurung dari anak onta dari Arab Saudi yang ngemis-ngemis benalu seperti amang, ya? Jadi kalau saya bertanya wajar karena kau mengaku kau gurunda. Gurunda apa? Gurunda ngewa. Sekarang biarkanlah Pak Ceke. Selamat malam Pak Ceke. Yang lain diam ya. Pak Ceke. Pak Ceke tidak mau bicara. Nah, Pak Ceke sudah nggak mau bicara. Soalnya teman-teman tadi ini jadi. Pak Ceke mau bicara nggak ini? Pak Ceke. Ya silakan. Syahid dulu Syahid. Syahid silakan bicara Syahid. Iya, selamat malam Pak Bom. Malam. Iya, saya dari Muslim. Ya. Sebenarnya datang ke sini pingin melihat nih Pak, gimana pandangan teman-teman Kristen. Ya. Gimana ya, pingin belajar juga Pak sekalian di sini gitu. Tadi saya lihat bagus kalau Pak Ceke ngomongnya kita tenang, adem. Sebenarnya Bang Zuma juga nggak terlalu inilah menurut saya kalau nggak diganggu sama yang lain itu Pak. Jangan framing kamu di sini kamu. Nah, siapa yang framing? Itu Sekarang Juma saya itu. Juma ngaku-ngaku dia lebih paham Alkitab. Kamu framing kamu. Siapa kamu? Nah, siapa kamu? Kenapa kamu? Kamu nanya siapa saya? kamu? Kamu bela-bela Juma. Kamu jangan bela Juma. Dia mengklaim dirinya lebih hebat, lebih memahami Alkitab. Itu baru. Sekarang saya tanya kamu dulu. Menurut kamu, apakah saudaramu Juma itu yang ngaku-ngaku Ustadz lebih memahami Alkitab dari kami orang Kristen? Menurut kamu gimana? Bisa jadi Pak. Kenapa? Mana? Ditanya tadi nggak ngerti dia. Siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran nggak ngerti? Nah, ini maksud saya. Nah ini maksud saya. Kamu saja. Bukan diskusi. Nah. Ini Pak, bukan begitu teman. Kalau dia mengklaim dirinya lebih memahami Alkitab, ketika ditanya dia tidak ngerti, itu kira-kira menurut kamu statement blunder atau bohong atau penipu pendusta? Nah sekarang tugasnya Bapak. Bukan begitu diskusinya. Jadi maksudmu kamu si Juma keluar di sini, gitu lebih memahami Alkitab dari kita. Sebentar Pak Timothy, apa? Kasih tahu tuh apa kan dia yang ahlinya. Wajar seorang guru mengajar anak murid bertanya. Betul. Karena dia mengaku dia ahlinya. Betul. Dengar Pak. Ya. Kalau dia mengaku dia ahlinya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya. Saya kan ngaku murid. Ya, sekarang saya tanya, saya balik, coba ngomong. Kalau saya mengaku lebih hebat kitab suci kamu dari kamu, kira-kira kamu terima enggak? Ya saya tanya sama Bapak. Bener nggak? Ya saya nggak ngerti. Ketika Anda tanya ke saya tidak ngerti, salah. Tapi saya mengklaim diri saya lebih memahami kitab suci kamu. Kira-kira itu pertanyaan bodoh atau apa itu? Loh, kok itu statement bodoh apa enggak? Kamu jangan membela saudara kamu. Kamu harus mengkoreksi. Saya di kamu sini, jangan di sini membual. Kita tidak halo Said. Kita tidak butuh pembual di sini. Said, saya katakan, saya mengasihi kamu, jiwa kamu. Kami tidak butuh pembual, pendusta di sini. Seharusnya kalau kamu adil, dan dulu Said, kalau kamu adil, kamu berperilaku baik. Sebentar dulu, Syahid, sebentar. Ini kan diskusi nggak cantik ini si Syahid juga sama kayak si Juma. Sekarang gini Syahid, apa yang kamu sampaikan di sini? Apa yang kamu bicara di sini? Saya di sini pendengar Pak. Nah, kalau lu mendengar lu diam sekarang, nggak usah lu ngomong lagi bekor sana bekor ini. Ditanya kok. Ya sudah selesai kan, lu jawab kan mutar-mutar, ya kan sudah selesai. Anda diam. Oke. Udah, sekarang saya bertanya. Udah, saya diam dulu. Saya bertanya sekarang sama Juma. Udah, dia dulu Pak Bom turunkan Syahid. Pak Bom, saya mau tanya sama Juma tentang Al-Qur'an. Satu aja. Juma, saya bertanya sama pertanyaan Al-Qur'an boleh? Pak Bom. Udah, Kisah Perwasi 26 nomor 14 silakan. Saya mau menyimak Pak Bom. Kau cabut pernyataanmu bahwa kau bodoh di Alkitab dulu. Kau cabut pernyataan. Ya. Kau ngaku dulu. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Saya tidak akan menjawab. Kau paham berarti saya jadi murid. Saya jadi murid. Sekarang saya jadi murid. Samamu. Sama murid yang bertanya. Bertanya sama murid. Kau ngaku dulu kau bodoh seperti ini. Turunkan Pak Bom. Turunkan dia Pak Bom. Turunkan dia. Saya tanya orang sama ini Juma. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti bahasa Indonesia ya orang ini ya. Satu pertanyaan. Nggak usah dijawab pertanyaannya. Juma,
Tolong diterangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kasur di surga muslim sesuai dengan surat Al-Waqiah ayat 34. Itu kasur buat apa? Silakan naikkan dia Pak Bom, dijawab sama dia. Surat Al-Waqiah ayat 34, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasur di surga. Jawabannya sederhana itu. Ya, kasur buat apa? Jawabannya sederhana. Dengarkan. Jawab. Kenapa Allah menyediakan kasur seperti yang kamu tanyakan? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Cuma jawab. Ini Yesus menjanjikan pengikutnya istri gitu loh. Oke, sekarang giliran saya Timothy bertanya sama kamu. Kenapa di surga Kristen ada ular naga? Jawab. Kasur itu buat apa? Jawab kan? Udah ku jawab sama kamu. Buat apa Sekarang giliran saya. Sekarang giliran saya tanya sama kamu. Buat apa ada ular naga di surganya Kristen? Kasurnya buat apa? Kasurnya itu di surga buat apa? Buat disediakan bagi istri yang dijanjikan Yesus 100 kepada pengikutnya sebagaimana Mas ada Yesus janjikan 100. Woi, di mana dia? Yesus Sekarang giliran saya bertanya sama kamu. Timothy, giliran saya bertanya sama kamu santai. Pak Bom, turunkan dulu Pak Bom. Turunkan dia Pak Bom. Pak Bom, turunkan dia Pak Bom. Turunkan dulu Pak Bom sama dia. Di mana? Ayatnya ayat mana? Ayat berapa ayatnya? Ayat berapa? Turunkan dulu dia. Saya jawab sama dia. Bertanya sama kamu kenapa Tuhan menyediakan ular naga di surganya Kristen? Jawab. Di mana ayat itu di mana? Kamu jangan karang bebas di mana ayatnya? Aku katakan tadi Matius 19 nomor Mana ayatnya? Jangan Pak Bom turunkan dulu. 100 istri. Itulah kasur itu. Saya bertanya sama Saya tanya kamu sekarang. Ular naga disiapkan di mana? Jawab. Zulkifli, di mana Yesus menjanjikan 100 istri? Tunjukin saya ayatnya. Matius kamu jangan 9. Buka. Saya harus saya bacakan ya. Ini ayatnya kan sampaikan samamu. Oke, saya baca. Buka otaknya dia. Ya, silakan. Biar dia ngerti. Ini orang salah mengerti tentang ayat ini. Sebentar. Dengan aku Matius berapa? 19. Matius 19. Jangan melebar Pak Bom. Jangan tanya dulu ahli Alkitab. Tanya dia dulu ahli Alkitab. Dulu nih ayat ini. Ayat berapa? Dengar Pak Lobo. Ayat berapa? Matius 19 ayat 4. Kalian selesaikan di internal kalian itu. Ku kasih jawabannya. Pak Lobo juga kasih tahu Pak Lobo. Katanya dia giliran saya bertanya kepada Timothy. Enggak, tadi kau bilang Yesus menjadi Kenapa Yesus buat apa ular naga diciptakan? Bentar, jawab itu semua. Tanya kamu, di mana ayatnya mengatakan Yesus menyediakan 100 istri? Kalimatnya seperti itu. Mana? Ini kok grupnya Pak Lobo. Kerasinya mana? Yo sabar Pak Lobo. Kan dia ngaku ahli Alkitab. Bentar. Jangan Pak Lobo yang kasih ayat. Dia bertanya, harusnya dia macam kita kan bertanya Al-Quran, kita sebut hadis ini, ayat Al-Quran ini. Pak Lobo yang kasih tahu karena dia ini kan manusia Google. Makanya saya kasih tanya. Dia ada adminnya yang cetak itu, adminnya. Iya, dengar dulu teman-teman. Ya. Saya setuju kita adminnya benar. Dengar dulu. Dia kan framing ada naga di surga, mana ayatnya? Nah, ayatnya mana? Saya dari tadi tanya mana? Kita di sini bukan apologet sembarang. Kita di sini berbicara ayat per ayat. Makanya saya kasih dia pertanyaan, dia cari di Google sampai mati, tidak akan pernah dia bisa jawab saya punya pertanyaan. Izin bicara Pak Bom, satu menit aja. Boleh. Ya. Boleh. Tadi kan dia bilang kasur itu untuk 100 istri yang dijanjikan Yesus. Tolong tunjukin ayatnya di mana Yesus menjanjikan 100 istri dengan kasur. Ya, mana ayatnya itu? Kasur. Iya, betul. Ya, ada kasurnya ya? Nggak ada kasurnya loh. Ya. Jangan karang bebas. Silakan. Tunjukin ayatnya. Gimana? Tunjukin ayatnya. Gimana ada kasur teman-teman. Ya, ayo. Teman. Tunjukin ayatnya, narasinya yang berkata Yesus menyediakan 100 istri. Sudah kutunjukkan tadi Matius 19 nomor 29. Tidak ada keterangannya di situ menyatakan Yesus menyediakan 100 istri, enggak ada. Korban lembaga kita mana kasurnya? Original teksnya.
Abdul, mana Mana pasurnya? tertua apa yang Begini, digunakan di manusia? begini. Tertuanya data Gurika. Ya teman-teman ya, tujuh ini Kasurnya dul. selatan. David, tenang, kalau urusan yang laki-laki cerewet, benar. Kalau laki-laki yang cerewet, kita diam. Kalian yang cerewet. Aku sudah kasih tunjukkan saja, Matius 19 kasih saja perempuan yang layani dia. Kasih saja Ibu Sofiatul. Oke, selamat malam Ibu Sofiatul. Tunjukkan manuskrip Ini. tertua Matius 19 silakan. Dari tadi Kalian aja. Kasurnya mana, woi? Goblok. satu-satu dong, satu-satu Pak Bombom. Kita mau ngomong juga susah. Turunkan Pak Bombom, turunkan Pak. Ya gini, Kipli. Dari tadi saya bilang ayo kita diskusi pakai otak dan pakai logika, bukan teriak-teriak begini. Emang dasar orang di pasar sih memang ya. Coba kita diskusi yang enak supaya yang di live chat juga paham gitu loh. Nah kalau kamu paham Alkitab, saya paham Al-Quran, ayo kita adu gitu loh. Nah, kita turun semua, turun. Gitu loh. Valida ini aja. Gimana saya nggak teriak, kerja kalian cuma mute dan mengkick saya. Turun. Iya, Turunin. Kalian kayak Oke. ketakutan kali. Turunin aja, Saya datang di sini biar saya karena ditantang berdua. sama si Bom-Bom. Gini, oke, sini. Gitu loh. Nah, ayo kita diskusi. Mau diskusi nggak, Zuma? Saya mau diskusi. Ayo kita diskusi. Kan saya sama saya. ditantang di sini, saya diundang di Iya, sini. iya, Si iya, Bom sama ini saya. yang takut pakai kalian. Ayo sama saya. Ya, Kenapa Bapak? Kita berdua Oke. ya. Baik. Silakan Anda Topiknya. tunjukkan Matius 19:29. Kita jangan sebentar. Kita tentukan topiknya. Topik Itu malam topiknya, ini Yesus menjanjikan kita 100 diskusi istri. siapa yang Tuhan mana, yang mana Tuhan, nggak mungkin ada dua Tuhan di dunia. Oh Kita jelas, buktikan- makanya ya, jangan menyalahkan Tuhan yang iya. tiga, Pak. Iya, makanya kita diskusi yang mana Tuhan, yang mana setan. Gimana, cocok? Ya oke, baik. Oke. Baik. Kita Baik, tema Bapak. diskusi. Sekarang saya mulai sebentar. bertanya kepada Bapak, ya. Sebentar dulu Zuma. Sebentar dong. Sama Kamu aja juga. si Bom-Bom ini. Dikalem-kalemin aja suaranya. Enggak, Setelah tanya pantunnya, Pak. Mari kita membahas tentang kebenaran. satu tema. Iya. Kamu bicara Yaitu Tuhan, dengan mana Tuhan dalil. yang benar? Sebentar. Yesus atau Se- Tuhanku? Kan gitu. Sebentar. Bukan Tuhan yang benar. Kita buktikan yang mana Tuhan, mana setan. Ya. Kita akan buktikan pakai dalil. Iya. Pak, pakai dalil, sanggup nggak? Oke. Sanggup, pasti sanggup. Ya, saya. silakan. Anda mau bertanya duluan? Oke. Saya akan jawab pakai dalil. Sebentar dulu. Saya pakai dalil, kamu pakai dalil. Matius 4. Nggak usah terlalu panjang, Pak. Matius Sebentar 4 di situ dulu. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Roh ini siapa, Pak? Jawab. Cuma Bapak kamu dipakai untuk nanti dengar, Bapak dipakai dengar dulu. oleh Bom sebagai tameng karena dia udah takut sama saya. Otakmu di Bapak saya otakmu juga, nggak gitu loh. ada, Cuma kamu saya balik diskusi kan tidak pakai sampah. Matius 4. Iya, nanti dijawab. Turunin dulu Pak Bombom. Saya Orang ngomong nggak ini, bisa orang- teriak. Gini Zuma, jangan kau pakai teriak-teriak karena kau ketakutan. Kita diskusi, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Caranya diskusi, kita jawab masing-masing pakai dalil. Dalilnya harus ditunjukkan. Dari Al-Quran, kita dari bukan Alkitab. teriak-teriak macam anjing yang digebuk berkain-kain gitu loh Zuma. Sang penggugat bisa kasih timer, sang penggugat siapa timer? Ya, silakan kasih timer sang Sang penggugat. penggugat bikin timer. Kita pakai dalil dan kita pakai data dan kita berdiskusi sebagai Sang manusia, penggugat pakai bukan timer, penggugat bisa tolong kan? Saya tahu cara. Zuma, Kipli ya kamu, kita diskusi secara manusia bukan binatang. Ya, kalau kamu mau jadi binatang jangan diskusi di sini. Kita pelan-pelan ya, satu-satu. Silakan Kasih, nyalain timer. bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita Silakan. judulnya Tuhan mana yang benar?
Oke, Ya, itu ya, bukan Pak Leader, bukan bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan yang mana setan. Oke. Ya sudah kan. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Oke. Siapa yang mau mulai nih? Hah? Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Di Tolong kameranya dibuka, Matius 4. kameranya dimatikan dulu. Akhirnya dia tahu. Oke. Sebenarnya Bom nggak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia tahu. Saya tahu Matius Matius 4 ada Lukas 4. Sudah, diam. saya ahlinya, udah nggak usah. Kau Saya yang muat tantang nih, tahu. saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau, tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sampah Sekarang giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Oh, lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini, sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan seperti itu, Pak, ya nggak akan bisa dengan pelan-pelan. Kalau orang ketakutan itu pasti begitu. Dia berupaya supaya kita itu kacau. Kalian berlapis ya. 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan kau mulutmu di sini saya? Kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Di sini. Udah kau bertanya, silakan bertanya. Kamu diam. Ya, silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Ke orang lain hadapi saya. Mulutmu besar. Aduh. Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini, dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Bagaimana teriak? Saya dikecilin, tuyul. Tidak ada kecilin. Fitnah lagi nih. Nenekmu kiper, siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Pasang di sini aja kecilin. Yang kecil kan orang semua dengar tadi, orang tuli semua. Dengar kau punya mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun sok santun. Silakan. Ya, pertanyaan setanan. Iya. Pertanyaannya. Kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya siapa yang roh takut sama apa? kalian? Nggak usah terlalu lebay kau. Roh orang apa? tua nggak usah terlalu lebay kau. Jawab aja pertanyaanku. Apa? Mau dijawab Roh ini. apa? Orang tua nggak usah lebay kau. Takut apa Ini- supaya sama kau? ini- Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau Apa nggak yang saya takut. takutkan samamu? Ketakutan, Apa? ketakutan. Hah? Nenekmu kiper. Datang ke sini, Jawab aja. sini. Udah jawab. Silakan. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus? Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya. Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya. Nah, di sini kemudian iblis membawanya
Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bom. Ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya, seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan, jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu, Al-Hijr ayat 6. Tolong buka apa Bu Bom? Al-Hijr. Al-Hijr 15. Tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. QS 15 ayat 6. Pak Penggugat bikin QS 15 ayat 6. Ya, bentar. Saya stop dulu. Ya. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6, kemudian QS 23 ayat 70, karena isinya sama ini ya. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya, kalau dia nggak mau baca. Zuma, kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70, ya. Mana Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya, santai, relax ya. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun berapa menit ayat ini 70. saya dikasih waktu? 5 menit. Mau 5, 10 Oke. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus surah Al-Qalam ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan, mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian
tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Time-nya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya. Iya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Kayak anak TK gitu maksudnya. Dengar dulu, kan kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar, Suma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini, Zuma. Ya sudah bisa baca ayatnya, bisa. Iya, saya bisa nggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaannya susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya dulu. Sudah. Giliran saya menjawab, dipotong-potong, kuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh, nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum ini. Kau sudah tahu nggak ya, pertanyaannya? Kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu, terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk gitu, ya udah diam. Oke, diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasul Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya. Surahnya, dalilnya, tadi Anda yang bertanya, dalilnya, buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Iya. Enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, Zul. Kita buka dulu, lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu. Silakan sang penggugat. Silakan. Mati bener antek sama di tawai. Iya, tolo-tolo kamma agano. Kamu tahu? Ji. Apa kinjo. Aku tolong tinggi tapi kamu tahu bahasa bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad apa kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan tapi temannya. Tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda.
Tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus kan? Nah, Baca Pak, baca Pak. itu jangan baca coba tuh. kau baca. Google kosong, Google kosongnya. Google Coba kosongnya. baca. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka Coba. mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba Gitu. Karena Anda udah mengatakan tadi itu ada roh setan. Gimana tadi sih? Yang udah mana yang dijawab benar ini? Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang Iya, pikun? silakan. Giliran saya Silakan. menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan, buang. Yohanes 7 nomor 12 Yesus dibilang penyesat itu. Buang Pak Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Diem aja. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah ku jawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Ambil Pak. Iya. Tuh, Tampilin ada. Pak. Tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Bom. Layar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Aduh, gimana sih? Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana orang-orang Kristen itu ya, yang mengaku ahli kitab, mengaku ahlul kitab, padahal mereka itu bahlul kitab ya, dan mereka kepedean ya, ahli kitab katanya. Tapi mereka dipertanyakan tentang keabsahan isi kitabnya, mereka ngeles ke hulu ke hilir. Mereka berdalih ini, berdalih itu, mencecar dengan pertanyaan yang sesungguhnya pertanyaan itu sudah dijawab, namun mereka itu takut untuk menjawab, takut untuk ditanya, karena menjadi begodes itu memang seperti itu. Slogan Rudianes, jangan kau hanya bisa bertanya terus, ditanya kamu takut. Kalau takut nanti kamu jadi begodes ya, memang begitu, begodes ya. Para kafir ini memang menjadi kafir itu wajib bodoh sampai mati, menjadi kafir juga wajib jadi begodes sampai mati. Ketakutan mereka ya. Jadi musuh umat Islam itu, musuh orang-orang Kristen itu ya, bukan dari umat lain, umat beragama lain, bukan, melainkan musuh terbesar mereka adalah isi kitab mereka sendiri, yang dimana mereka sangat ketakutan, sangatlah amat ketakutan jika manalah dihadapkan dengan isi kitab mereka sendiri, dan ketika dipertanyakan mereka tidak mampu menjawab, melainkan hanya memaki dan mencaci. Itulah tabiat mereka. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Video Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.